juga bisa prasasti gitu ya. Nah, arca tersebut biasanya kemudian ada bagian yang agar tidak bergeser. Nah, loh, ternyata ada harta karun. Nah, banyak sekali pusaka-pusaka yang ditemukan lah di sini. Sayang sekali ya, ini terkena hujan, kena terpaan apa namanya. Nah, ini batu candi terkena hujan, terpaan dari apa namanya matahari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini kami berada di Gondang, Kecamatan Gondang. Jadi memang lokasi Gondang ini, kecamatan ini, itu jaraknya kurang lebih sekitar 4 kilo atau 5 kilo dari pusat pemerintahan Mojopahit, yaitu Trowulan, teman-teman ya. Di sini tepat berada di Desa Karangasem ya. Nama Karangasem sendiri itu merupakan nama kuno ya, seperti halnya yang berada di Bali juga, terus yang berada di tempat ini, teman-teman. Tetap saksikan di YouTube Cakra Panorama untuk belusukan kita kali ini, untuk ekspedisi kita kali ini, untuk vlog kita kali ini. Nah, kita akan melewati kali seperti ini ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kita melewati kali yang ini ya lumayan sih sebenarnya ini kalinya ya, tapi untung aja tidak terlalu deras, jadi masih bisa kita lewati ya, masih bisa kita akses walaupun pakai sepatu seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya Sobat Cakra Panorama. Jadi memang Karangasem ini adalah nama kuno ya, nama desa yang sangat kuno sekali. Coba kita naik ke atas. Nah, kita tidak menyangka, tidak disangka-sangka ada sebuah situs purbakala yang ditemukan oleh warga di tengah area persawahan ya. Oke, kita jalan kaki. Nah, itu di bawah pohon mangga itu. Coba kita lihat ke sana langsung ya, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya punden warga menyebutnya atau menamai dengan Mbah Gilang ya. Nah, Mbah Gilang sendiri itu adalah bahasa Jawa, yaitu batu, teman-teman. Coba kita langsung ke sana. Jadi pemandangan hamparan sawah yang sangat hijau sekali, teman-teman. Ini padinya sudah mulai mengkapak ya, atau berbiji ya. Jadi sangat hijau sekali ya. Ini berada di agak tinggi sih teman-teman ya, agak tinggi. Coba kita langsung ke sana, teman-teman. Yo, tambah sangat luar biasa ini ya. Nah, ini paling baru nih ya, ada Padmasana ini teman-teman ya. Padmasana ini jadi tempat-tempat ini apa, untuk arca ya. Ini sebab Padmasana, teman-teman. Coba kita geser lagi untuk lihat di sini. Nah, ini adalah bagian-bagian dari candi, teman-teman ya. Candi yang sangat luar biasa, yang
bisa kita lihat sampai saat ini ya teman-teman ya. Loh. Nah ini ada prasasti ya, prasasti Njiu yang menerangkan juga kalau memang ini lokasinya karena tidak jauh dari Kutorejo itu ya teman-teman ya. Mbah, iki anyar Mbah dulu nih Mbah, iki koyo merak Mbah. Mbah, anyar ini. Nah ini baru nih Mbah. Padmasana ini ya. Padmasana ini kan tempat arca ya Mbah ya. Duduknya arca Mbah. Nah ini ada uang kuno ini. Orang tua. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi temuan yang ada di daerah Gondang atau Pematang Tani ini rata-rata terbentuk atau ditemukan itu andesit. Jadi sangat megah ya. Tidak seperti yang ada di Trowulan itu dominan batu bata merah. Nah ini pecah-pecah Mbah ya. Batu andesit. Yang pecah-pecah ini mungkin akibat oknum Mbah ini Mbah ya. Kalau kita lihat dari pecahan-pecahannya ya. Ya bisa jadi karena memang ini kan semuanya merata di sebaran sawah. Bisa mungkin kena traktor atau alat berat. Itu. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini baru loh ini teman-teman ya. Ini seperti anyar ya. Lah iya mahkota Mbah ini ya. Mahkota raja Mbah ini Mbah. Mahkota raja. Iya bener Mbah, mahkota ini Mbah. Iya kayak mahkota ya. Di atas kepala ya. Ini kayak burung merak ya. Iya. Iya kayak burung merak perasaan ini ekornya. Ekornya. Ya memang sangat bagus sekali nih ya teman-teman. Nanti kita tanyakan para pecinta sejarah dan budaya yang nanti. Jadi mahkota Mbah, mahkota kita ternyata mahkota ditemukan di tempat ini Mbah. Nah, mahkota raja. Betul loh. Batu ini. Seperti ini ya teman-teman, terbuat dari batu andesit kuno. Ini kayaknya baru ditemukan. Baru ditemukan itu. Mahkota ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ke samping, ya, ini juga ada batu takon. Nah, kita teman ya. Jadi di sini banyak sekali ditemukan berbagai macam batu atau relief, ukir-ukiran ya yang sangat menakjubkan ya teman-teman ya. Nah ini adalah salah satu ya, mungkin ini adalah dari serpian candi yang sangat besar sekali ya. Pak kita geser ke sini ya teman-teman. Nah ini juga banyak sekali temukan lumang-lumang kuno ya, yang mungkin untuk meramu, untuk ini menumbuk obat-obatan ya pada zaman itu ya. Kang Ega ini baru kayaknya Kang ya. Padmasana kayaknya ya. Ini persis berada di situs Gapura. Iya. Anyar ya. Ini Padmasana ini. Jadi di atasnya itu ada arca kan ini. Cuma sudah aus teman-teman ya. Wow. Nah ini berada. Nah yang uniknya lagi ya, memang loh Kang, ini loh Kang, sudah bangunannya sudah nampak loh Kang ini Kang. Kang, ini tak belum ya dulu Kang. Ini tembok loh, sudah nampak loh Kang. Loh. Ini dulu belum digali Kang. Ini baru ini. Tembok ini ya. Struktur ya. Struktur masih utuh ini, masih utuh. Masih itu, ini belum tersentuh. Cuma agak boyong ngono ya. Miring ya. Loh ya. Dan sebisanya dengan manual ya. Kalau betul kita bukan hanya mempublikasikan saja ya, tapi kita harus minimal bisa ikut serta membantu melestarikan, mengamankan ya.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini memang salah satu dari yang terkait. Nah ini mungkin ini ya apa? Hampir semi ya, itu bantu ya. Jadi ini pagar mbak ya, pagar ini ya, Ini ya. pagar ya, pagar. Kemungkinan ini Pagar. ini mengarah ke timur. Dulu ke timur sana. Itu timur tuh mbak, Hmm. timur. Ya? Barat. Bingung aku. Ya, ini Jadi menghadap langsung ke Gunung Pawitra ini ya. kelihatan yang terlihat ini hampir sekitar 6 meter ya. Yang kelihatan ya. Fondasi atau pagar batas dari bangunan. Ya, jadi teman ya, jadi memang di sini banyak sekali bebatuan merah sama batu andesit ya teman-teman. Nah batu merah, batu andesit, batu merah biasanya digunakan untuk ini untuk apa? Pagar ya, pagar luar. Nah di sini juga ada sumber yang sangat jernih sekali sumbernya ini. Nah ini difungsikan untuk mandi ya sama warga sekitar. Nah ini berbentuk ya teman-teman ya, ini berbentuk mahkota raja teman-teman ya, mahkota raja. Nah jadi sangat luar biasa ini ya Ini teman-teman ya. ada namanya, nah ini saya hampir lupa ini namanya apa? Ini namanya ukel, yaitu hiasan atap rumah yang terbuat dari genting gitu ya. Biasanya pinggirnya, atasnya maupun pinggir-pinggirnya ini terdapat ukel. Ya, ini berbentuk seperti bungkul pakis sayur, yang artinya memang pakis sayur atau lengkung gelung ini lambang sebuah keabadian ya, yang ditaruh di atas rumah. Termasuk kemudian jejak-jejak wadah-wadah yang bersifat magis spiritual, tempat menaruh persajian. Nah itu juga ada kendi ya, ini anunya kendi gitu ya, anunya kendi itu banyak gitu. Kalau ini itu anunya tiang kayu. Berarti di sini dulu adalah megah pada masanya. Lah di sini gewel ya, ukel. Nah ini gentengnya yang sekarang itu namanya wowong. Nah itu dipasang berjajar ke atas miring, itu namanya ukel. Jadi artinya di sini dulu bangunannya sudah menggunakan genteng tembikar gitu ya. Padahal kebanyakan juga bangunan pada masa Majapahit itu menggunakan ijuk ya, yang berwarna hitam seperti purah di Pulau Bali. Termasuk kemudian fragmen guci atau keramik Tiongkok dari berbagai dinasti. Ini cukup banyak dan sangat banyak sekali ya. Nah ini ada banyak keramik Tiongkok yang berwarna kehijauan ini bisa kalau ini modern ya, kalau ini sudah modern, artinya ini ada pada masa-masa tertentu, terutama pada masa Madya dan masa kolonial, ini masih diuri-uri oleh warga dalam sebuah persajian atau perdupaan. Dari ini sudah ada keramik yang sudah Eropa ya, keramik Eropa ya, yang mungkin dibawa oleh masa kolonial Belanda. Nah, sedangkan kemudian seperti ini kalau keramik Eropa masa kolonial ya. Sedangkan yang hijau-hijau ini keramik langka yang berwarna hijau ini bisa dinasti Sung ya, abad ke-13 atau kebanyakan memang dinasti Ming. Hijau ini cukup langka, hijau-hijau ini ya. Nah ini yang putih-putih itu dinasti Ming. Terbuat dari giok gitu ya. Iya, memang glasur. Jadi di Tiongkok itu sudah ditemukan semacam teknologi glasur atau pengglasuran. Awalnya memang dari batuan tertentu dengan pembakar yang cukup panas membentuk sebuah mangkok-mangkok, kemudian dilapisi dengan glasur. Kalau yang tidak dilapisi dengan glasur itu berbentuknya seperti ini, kasar. Kemudian yang ini glasur ini. Di Jawa sendiri memang hampir belum terdapat lapisan glasur. Kalau keramik lokal ini masih terbuat dari tanah liat ya. Konon cuman ada beberapa yang sumber sejarah tapi masih minim gitu ya, di daerah Gresik gitu ya, di Gosari kalau nggak salah itu ditemukan semacam perajin keramik yang sudah mengetahui atau sudah menggunakan teknologi glasur ya. Nah ini luar biasa sekali. Selain itu juga banyak sekali pusaka-pusaka yang ditemukan lah di sini. Sayang sekali ya, ini terkena hujan, kena terpaan
Nah, ini batu candi terkena hujan, terpaan dari apa namanya matahari. Ini beberapa pusaka ini semakin karatnya ini semakin semakin hancur ya. Nah, ini. Pusaka asli, Bang. Iya, ini pusaka asli. Kemungkinan era Majapahit ya. Ada beberapa jenis di sini. Yang terutama ada jenis yang seperti ini, diduga ini mata tombak gitu ya. Mata tombak. Kalau ini mungkin pahat ya. Pahat dari kayu. Pahat kayu atau Bahannya apa itu? besi. Jadi ini besi. Ini kelihatannya memang bukan bukan pusaka kalangan kerajaan, tapi ini pusaka kalangan di desa-desa ini ya. Nah, di desa-desa baik untuk alat pertanian atau pertukangan kayu atau pahat-pahat yang lainnya gitu ya, ada pusaka. Karena memang kalau jenis pusaka yang dimiliki oleh bangsawan tinggi kerajaan Majapahit itu kualitas besinya itu seperti hitam dan batu meteor, kebanyakan terbuat dari batu meteor. Sedangkan besi-besi biasa seperti ini diimpor dari Tiongkok dalam bentuk batangan-batangan besi gitu ya. Sedangkan pusaka-pusaka kuno sendiri yang dimiliki oleh para raja maupun para pendeta utama kerajaan Majapahit itu kebanyakan terbuat dari batu meteor. Jadi jenis besinya kebanyakan berlapis nikelnya itu lebih banyak daripada besinya, sehingga tidak gampang mengalami korosi atau tayang gitu ya. Karatan, terjadi karat yang cukup masif seperti ini. Namun memang besi pada umumnya memang terjadi sekuat-kuatnya besi itu akan dilumpuhkan oleh karatnya sendiri. Jadi kebanyakan memang keris-keris sakti itu kebanyakan memang yang pusaka-pusaka inti kerajaan itu terbuat dari batu meteor. Oh ya banyak sekali. Ternyata. Lah ini juga keramik yang cukup langka ini. Nah, ini keramik yang sangat langka sekali, hijaunya ya hijau gelap ini cukup langka sekali gitu ya. Namun ini sudah dimakan usia gitu ya. Ini pada masa utuhnya ini sangat indah loh, ini warnanya hijau sekali seperti ini ya. Ini hijau yang juga cukup langka ini dan sangat tebal ini ya. Ini kemungkinan sebuah towong kalau masyarakat kuno yang mengatakan, kalau ya seperti mangkok-mangkok besar gitu ya. Nah, dan sangat tebal dan berat loh, ini ketebalannya seperti ini. Ya, semoga situs-situs seperti ini ya, selain kemudian berbagai tinggalan pusaka keramik Tiongkok juga pernah ditemukan dan disimpan oleh di rumahnya Bapak Kepala Dusun, termasuk alat-alat batu dan ini lumpang batu bukan untuk menumbuk loh, karena ini bentuk kecil. Tetapi ini ada lumpang batu berfungsi sebagai perdupaan dan persajian. Nah, ini adalah batu gandek ya yang ditancapkan di lumpang-lumpang kecil ini sebagai lambang Linggayoni juga. Banyak batu gandek di sini. Yang anehnya juga di sini banyak batu-batu putih. Sedangkan di area pegunungan ini batu putih ini tidak ada. Batu putih ini ada di daerah pesisir ya, Lamongan, Tuban, Gresik gitu ya, termasuk di daerah pedalaman Tulungagung, Blitar dan lain sebagainya. Batu-batu putih seperti ini didatangkan biasanya untuk pembuatan arca-arca ya, batu putih ya, dalam bentuk yang sangat mewah. Nah, ini ada kayak prasasti nih. Nah ini kayak tulisan kuno ya. Nah, ini mungkin fragmen prasasti gitu ya. Belakangnya, Kang. Belakangnya juga ada tulisan ya. Mbak, permisi Mbak, nuwun sewu Mbak, coba kita lihat belakangnya. Lah, ini juga ada semacam guratan seperti prasasti ya, tapi sudah aus gitu loh. Nah, jadi belakang depan ini kemungkinan ini benar-benar fragmen prasasti yang sudah aus gitu ya. Yang ada di Gemaan Iya. Tapi bentuknya ini jadi bentuk prasasti yang kemungkinan ini sudah aus gitu ya. Nah, prasastinya, jadi huruf-hurufnya hampir sudah tidak kita kenali lagi, hanya beberapa saja lengkung-lengkung tertentu ini ya. Nah, ini kemudian juga ada prasasti yang menyangkut tentang bangunan suci ini, kapan dan bagaimana, serta untuk apa bangunan suci ini didirikan. Biasanya seperti itu. Nah, luar biasa sekali ini. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk bulat, cuman ini sudah aus, berhiaskan bunga teratai ini, masih kentara sedikit-sedikit. Bunga teratai sendiri pada masa kuno atau bahasa Sanskertanya disebut dengan Padma ya, bunga Padma. Sehingga model seperti ini disebut
Padmasana, yaitu sana itu tempat duduk, Padma itu bunga teratai, tempat duduk teratai atau tempat duduk bunga teratai gitu ya, Padmasana. Yang biasanya di atasnya itu adalah arca. Jadi untuk meletakkan sebuah arca di atasnya, atau bisa jaya stamba, tugu kemenangan, atau juga bisa prasasti gitu ya. Nah, arca tersebut biasanya kemudian ada bagian yang agar tidak bergeser. Nah, loh, ternyata ada harta karun. Nah, kita tidak sengaja, memang ternyata ada harta karun di ini ya, yaitu koin kepeng. Jadi bahkan koin-koin kepeng ini dari berbagai dinasti akan kita bisa mengenalinya dengan membacanya. Ini memang agak sulit karena huruf-hurufnya itu hampir-hampir tidak bisa terbaca. Jadi kalau teknik membaca koin kepeng, jadi yang berbentuk seperti manusia, itu harus kita taruh paling kiri ya, yang namanya bacanya adalah bau atau pau, artinya mata uang. Yang bawah itu berarti bacanya itu tong, artinya kaisar. Sedangkan dua angka yang atas dan kanan, ini berarti nama kaisar. Misalnya Hongwu Tong Bau, artinya mata uang kaisar Hongwu, yaitu Tong Bau itu mata uang, Tong itu kaisar, Hongwu itu nama kaisar. Hongwu Tong Bau berarti nama kaisar dinasti Ming, yaitu pendiri dinasti Ming itu yang waktu itu adalah bernama Chu Yuanchang, dan mata uangnya itu masyarakat waktu itu mengenalnya dengan Kaisar Chu gitu ya. Ternyata masyarakat di mata uangnya sendiri ini disebut Hongwu. Jadi Kaisar Chu Yuanchang ini disebut Kaisar Hongwu, yaitu pendiri dinasti Ming ya. Nah itu. Nah, selain itu juga, selain mata-mata uang seperti ini, prasasti dan berbagai tinggalan seperti ini, terutama balok-balok batu candi, sebenarnya di sini sudah tiap hari dijaga, baik siang maupun malam dijaga, terutama Bapak Kepala Dusun beserta warga yang menjaga lokasi ini dan melakukan penataan dan lain sebagainya ini ya. Semoga kemudian hal seperti ini segera ditanggapi oleh pihak terkait, dan kalau bisa segera dieskavasi, dilindungi, dan ditata sedemikian rupa bentuk aslinya seperti apa, karena masyarakat itu sangat-sangat kepingin bentuknya seperti apa, maupun harta karun yang kemungkinan masih tertimbun di bawah reruntuhan situs ini. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.